Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari mengenai segmentasi citra toraks yang diakuisisi menggunakan pesawat ronsen atau pesawat sinar X. Langkah-langkah pemrogramannya, kita awali dengan meletakkan data pada lokasi direktori kerja MATLAB. Di sini kita gunakan folder dokumen dengan subfolder MATLAB sebagai lokasi direktori kerjanya. Kita letakkan data di sini. Nah, ini merupakan data yang nantinya akan kita olah. Ini merupakan citra toraks yang diakuisisi menggunakan pesawat ronsen. Setelah data-data ini kita letakkan pada lokasi direktori kerja MATLAB, maka data-data tersebut akan berada pada current folder, di mana lokasi direktori kerja MATLAB itu berada. Untuk pemrogramannya kita awali dengan mengklik icon New Script yang ada pada pojok kiri atas tampilan software MATLAB. Kemudian kita bisa memberikan perintah pada editor ini. Kita awali dengan memberikan perintah clc clear, close all, dan warning of all. Jadi ini memang perintah yang biasa digunakan sebelum memberikan program utamanya. Penjelasan masing-masing perintah ini sudah pernah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, sehingga bisa dipelajari. Kita awali dengan membaca file citra toraks. Kita deklarasikan sebuah variabel. Di sini kita beri nama img misalnya. Kita baca salah satu citra, kita ambil nama dan ekstensinya .jpg sebagai input. Setelah file citra ini kita baca menggunakan perintah imread, maka bisa kita tampilkan menggunakan perintah figure, imshow, img. Kemudian bisa kita coba running. Running pertama kali kita diminta untuk menyimpan file script yang sudah kita buat. Kita simpan dengan nama, misalnya di sini segmentasi citra toraks. Nah, maka akan muncul tampilan citra yang sudah kita baca tadi. Setelah itu, citra yang sudah kita baca tadi, di sini berukuran 500 kali 600 kali 3. Ini kelas datanya adalah kelas data 8 bit. Jadi memiliki 500 baris, 600 kolom, dan 3 komponen. Berarti file ini merupakan file citra RGB di sini. Kita bisa mengekstrak salah satu komponennya untuk mendapatkan komponen grayscale. Kita lakukan mengekstrak komponen grayscale. Kita ambil saja salah satu komponennya, kita ambil semua baris, kita ambil semua kolom, kita ambil komponen yang pertama saja. Kalau kita lihat di sini hasil dari salah satu komponennya, jadi sekilas secara visual tidak ada perbedaannya. Jadi karena memang dari ketiga komponen ini RGB di sini nilainya sama semua, sehingga tidak masalah jika kita ambil komponen yang pertama, kedua, atau yang ketiga sama saja. Selanjutnya kita lakukan pre-processing. Di sini kita gunakan
Contrast adjustment. Kita deklarasikan variabel img adjustment adalah image adjustment img, kemudian di sini kita setting nilainya 0,4 sampai 1 seperti ini. Jadi di sini nanti kita lihat fungsi dari contrast adjustment ini. Nah, jadi setelah dilakukan contrast adjustment, jadi pengaturan kontras, maka region paru ini akan tampak lebih kontras dibandingkan dengan objek lain di sekelilingnya. Jadi tampak lebih hitam di sini, sedangkan sekelilingnya lebih putih. Jadi kontrasnya semakin tinggi, perbedaan antara region paru dengan region lainnya semakin jelas. Itu fungsi dari contrast adjustment di sini. Setelah kita lakukan contrast adjustment, maka nanti bisa kita lakukan segmentasi sehingga didapatkan region paru. Metode segmentasi yang kita gunakan di sini adalah metode aktif kontur. Nah, metode aktif kontur itu kita perlu melakukan inisialisasi masking terlebih dahulu. Di sini kita lakukan secara otomatis, tetapi kita awali dengan menginisialisasi lokasi masking terlebih dahulu. Pertama, membaca ukuran citra. Kita baca jumlah barisnya, kita baca jumlah kolom, kita baca ukurannya dari image hasil adjustment. Tentunya nanti jumlah baris adalah 500, jumlah kolomnya 600. Coba kita running. Di sini jumlah baris 500, jumlah kolom 600. Kemudian kita susun lokasi dari masking. Kita deklarasikan variabel mas. Kita buat matriks yang berisi angka 0 semua dengan ukuran sama persis dengan ukuran image hasil adjustment, hasil dari contrast adjustment. Kemudian kita isi masking itu dengan region yang berbentuk kotak atau persegi. Kita letakkan persegi tersebut di tengah-tengah dari citra. Jadi kalau kita lihat masking yang kita buat di sini, nah ini adalah lokasi dari masking yang kita buat. Secara vertikal ini berada di tengah-tengah, untuk horizontalnya ini ada di 1/4 dari horizontal. Jadi ini.
Ini secara vertikalnya 0,5, kemudian secara horizontalnya 1/4 atau 0,25. Kemudian kita pasang masking satu lagi, kita letakkan sekitar 0,65. Jadi kalau kita lihat masking yang kita pasang, nah, jadi ini masking yang kedua, ini sekitar panjangnya 0,65 atau 65% dari lebar citra. Kalau ini 0,25 atau 25% dari panjang citra. Kalau secara vertikal ini 50%, ini juga 50%. Ini bisa kita atur sendiri nanti, sesuaikan dengan citra yang kita inputkan. Setelah kita susun masking, bisa kita lakukan segmentasi. Segmentasi citra menggunakan metode aktif kontur. Perintah yang digunakan adalah BW sama dengan aktif kontur image hasil contrast adjustment. Kita berikan maskingnya, kita berikan iterasinya. Di sini misalnya kita gunakan 400. Iterasi ini bisa kita variasikan nanti. Kita sesuaikan dengan hasil yang diperoleh. Setelah itu bisa kita coba cek hasil dari segmentasi menggunakan aktif kontur. Nah, ini adalah citra hasil segmentasi menggunakan aktif kontur. Jadi masking yang sudah kita buat ini akan bergerak melebar pada citra ini. Pada citra hasil contrast adjustment ini tadi masking yang kita berikan, dia akan melebar membentuk region dari paru. Karena inisialisasi masking ini berada di region yang gelap, maka dia akan melebar sampai ke region yang gelap. Kalau sudah ketemu region yang terang, dia tidak akan melebar, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Setelah itu, bisa kita lakukan labeling terhadap citra hasil segmentasi. Perintahnya adalah label, n sama dengan BW label dari BW. Kita tampilkan hasil pelabelannya. Ini kalau seperti ini dulu, coba kita running. Jadi ini citra biner hasil dari aktif kontur, sedangkan ini citra hasil pelabelan. Secara visual memang tampak tidak ada perbedaan. Tetapi kalau kita cek nilai pikselnya, seperti ini. Jadi ini indeksnya 1. Berarti nilai piksel ini adalah 1. Kalau kita klik piksel yang berwarna putih, maka dia akan bernilai 1. Sedangkan begitu kita arahkan ke piksel yang berwarna hitam, maka nilainya adalah 0. Karena ini memang citra biner. Jadi kalau putih bernilai 1, kalau hitam bernilai 0. Setelah kita lakukan pelabelan, kalau kita cek, nah di sini indeksnya juga 1.
Kalau hitam, indeksnya juga 0. Tetapi kalau pada objek yang lain, di sini indeksnya adalah 2. Artinya, objek ini dikenali sebagai objek nomor 1. Sedangkan ini adalah objek nomor 2. Jadi diberikan pelabelan seperti itu. Sedangkan background tetap indeksnya 0. Kalau kita tampilkan dengan warna yang berbeda, nah seperti ini. Jadi masing-masing objek diberi warna yang berbeda. Di sini berwarna abu-abu. Pada objek nomor 1 diberi warna abu-abu, objek nomor 2 diberi warna putih. Selanjutnya kita tampilkan hasil contouring pada citra. Perintah yang digunakan adalah figur imshow img, kemudian kita tahan untuk kita tempel konturnya, kita lakukan boundary, tanpa lubang, kita berikan perulangan di sini. Jadi ini sumbu X-nya, ini adalah sumbu Y-nya. Konturnya kita beri warna kuning dengan ketebalan dari garisnya bisa kita atur. Di sini misalnya menggunakan ketebalan 3. Sampai di sini coba kita running. Oh, muncul error. Oh, ini bukan X ya, tetapi C. Nah, ini adalah hasil contouring dari segmentasi menggunakan active contour. Setelah itu bisa kita hitung, misalnya luas dan keliling misalnya. Kita ekstrak menggunakan perintah statistik itu maksudnya, region property, dari label. Di sini kita ambil area yaitu luas, kita ambil keliling yaitu perimeter. Di sini kita ambil centroidnya juga. Ini untuk koordinat kita memberikan tulisan luas maupun keliling nanti. Kemudian kita lakukan memberikan informasi urutan label, kemudian luas dan keliling pada masing-masing objek. Perintahnya yaitu for
K sama dengan 1 sampai N. Jadi N di sini adalah jumlah objek. Kita baca luasnya, area adalah stats pada urutan yang ke K dot area. Kita baca kelilingnya, stats pada urutan ke K perimeter, kemudian centroid, stats pada urutan ke K. Jadi nanti di sini K-nya hanya ada 2 karena objeknya ada 2. Kita berikan tulisan di sini. Pada koordinat centroidnya kita beri warna, misalnya warna merah. Untuk ukuran font size-nya kita gunakan 15 misalnya. Font weight-nya kita buat tebal. Dengan cara yang sama kita tampilkan untuk luasnya. Kita tampilkan kelilingnya. Kemudian kita tutup dengan N dan kita tutup hold off supaya tidak terakumulasi. Kita coba running. Nah, jadi ini merupakan nomor 1, ini merupakan urutan objek. Jadi ini adalah objek nomor 1, 45.244 itu merupakan luas dari objek 1. Luasnya dalam satuan piksel. Kemudian 1469,063 ini merupakan keliling dari objek 1 ini. Kelilingnya juga dalam satuan piksel. Sedangkan ini adalah objek nomor 2, luasnya adalah 35.906 piksel, kelilingnya adalah 1447,296 piksel. Seperti itu. Kita coba untuk citra yang lain, toraks 2. Nah, hasilnya seperti ini. Kita cobakan untuk citra toraks 3. Hasilnya seperti ini. Atau bisa kita beri keterangan di sini luasnya misalnya. Coba kita running.
Nah, seperti ini. Keluas sekian, keliling sekian. Saya rasa itu tutorial kali ini. Kita jumpa lagi pada video tutorial berikutnya.